yang lama, sama yang dikotbahkan para rasul. Berarti kalau kita melakukan hal yang sama, kuasa yang sama juga ada pada kita. Itu juga milik kita semua. Filipi 4 ayat 7. Kita buat tajuk kecil di situ, apa yang telah kamu pelajari, lakukan. Jadi tanggung jawab terhadap firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan dengan benar. Bagaimana cara kita mempelajari firman Tuhan dengan benar? Yang tadi kita bertekun. Yang kedua sekarang, Filipi 4 ayat 9 ini, kita harus pelajari. Dengan tekun, dan kita pelajari di sini, kita menyelidiki firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Meneliti firman Tuhan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ini. Jadi di sini RCF berusaha membuat kita tertarik belajar firman Tuhan. RCF berusaha menyediakan kita kelas-kelas untuk mempelajari firman Tuhan dengan benar. Dan yang ketiga, Roma pasal 15 ayat yang keempat. Firman ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran berarti suatu kurikulum kalau masa sekarang. Apa bahasa kita? Kurikulum. Ada kurikulum pelajaran dan dipelajari ikut itu kurikulum. Kalau kita katakan kurikulum sekarang, ini pelajaran, ini kurikulum yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Saya ingin membacanya, Roma pasal 5 ayat 15, maaf. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang dahulu jauh sebelum rasul-rasul ini. Itu yang dia cakap. Dan sekarang kita bercakap yang dahulu dan juga pada masa rasul, itu semuanya ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita tidak punya dasar, kita tidak punya pelajaran yang dapat menuntut dan memberi kita jaminan agar kita tetap teguh atau berpegang teguh dalam pengharapan hanya mempelajari firman Tuhan ini. Jadi tanggung jawab saya terhadap gereja di akhir zaman untuk satu kebangunan rohani, saya harus bertanggung jawab terhadap firman yang dipercayakan kepada saya. Kita semua, kita harus bertanggung jawab dengan firman yang dipercayakan kepada kita. Kita mempelajarinya, kita menekuninya, kita berpegang padanya. Bagian yang kedua, tadi tanggung jawab gereja yang pertama terhadap firman Tuhan. Yang saya kasih poin, mempelajari firman Tuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, menegakkan kebenaran. Kita perlu menegakkan kebenaran itu. Di bawah menegakkan kebenaran, mari kita melihat Matius 28 ayat yang paling populer. Ayat 18 sampai 20. Selalu orang temakan ini dengan amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi tanggung jawab gereja terhadap firman. Yang pertama, kita harus mempelajari firman Tuhan yang benar. Kita sudah lihat tadi. Yang kedua, kita menegakkan kebenaran. Caranya bagaimana?
Matius 28 ayat 18 sampai 20. Satu dasar Yesus katakan, segala kuasa di syurga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Lalu dia minta supaya murid-murid yang pergi memberitakan Injil. Dan terjemahan bahasa asli Yunani-nya tidak ada istilah pergilah, tidak ada kata pergilah sebenarnya. Yang ada satu permintaan Tuhan agar mereka memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ini dalam ayat ini telah menggambarkan satu situasi tanggung jawab yang sangat berat. Sebab itu Yesus Tuhan kita memberi jaminan bahwa Dia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Ayat berikut ini. Dalam ayat ini memberi suatu latar belakang demikian. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Atau waktu engkau berbaring, waktu engkau berjalan, waktu engkau tertidur, waktu engkau dimanapun berada, engkau harus memberitakan firman Tuhan. Waktu engkau sehat, waktu engkau sakit, waktu engkau kenyang, waktu engkau lapar, waktu engkau dikasihi, waktu engkau dibenci, waktu engkau dikejar oleh musuh, waktu engkau dipanggil orang untuk memberitakan firman Tuhan. Semua keadaan ini, semua situasi ini, semua keadaan ini, kata Tuhan Yesus, kau bertanggungjawabkan dan firman harus diberitakan. Sebab itu dia katakan, jangan bimbang, aku menyertai engkau, aku menanamkan firman dalam mulutmu, aku membela engkau kalau firman yang kau beritakan itu. Dia tanggung jawab. Gereja terhadap firman yang pertama tadi, mempelajari firman Tuhan benar, dan yang kedua, menegakkan kebenaran. Bagaimana cara kita menegakkannya? Kita beritakan firman Tuhan itu, baik atau tidak baik waktunya. Supaya apa? Menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Kalau murid itu tertarik kepada Kristus, kepada pengajaran, kepada orang yang mengajarkan situasi yang enak-enak saja, murid ini akan segera pergi. Tetapi dalam waktu yang tidak enak pun, yang dianiaya pun, dalam keadaan yang sukar pun, mereka tetap mendengar Injil. Ada jawaban firman Tuhan di sana yang meneguh, menguatkan, menembusi, mengalahkan segala situasi itu. Mereka katakan, kami tetap percaya. Itu yang disebut murid Kristus. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen, mau mengikuti firman, tertarik kepada pengkhotbah, tertarik kepada Injil, karena situasi kita yang enak, saya katakan belum murni kita menjadi murid Kristus. Sebab itu waktu kita mulakan RCF, mereka yang lebih dulu ini sangat sakit telinga ini, nomor 2 sakit kalian, saya katakan tolong kamu balik ke SIB, ke gereja masing-masing. Sebab kamu ikut saya, kamu akan sakit, kamu dibenci, kamu ditolak oleh keluargamu, oleh sahabatmu, oleh adik-beradik, oleh ibu bapakmu. Ikut saya, ikut bikin ini RCF, kamu akan ditolak banyak orang. Kamu tidak akan disayangi. Kamu tidak lagi diminta memimpin konferensi pemuda-pemudi. Kamu tidak akan lagi menyanyi dan nampak luar biasa di sana. Tidak akan nampak lagi. Kamu akan dipadamkan sama sekali. Tidak sekali saya cakapkan Pak Jo, kan Pak Deson, selalu saya cakap, mundur saja, pulang saja. Saya tengok datang lagi bisa, datang lagi. Begitu saya ajar-ajar keras, saya katakan mundur saja, kalau tidak sanggup maju lagi. Akhirnya mereka memang merasakan sakit. Saya juga omongkan di sini, siapa yang bergabung di RCF tidak akan dicintai. Ternyata saya tunggu muka kalian, datang lagi. Kamu semua lah, saya percaya kamu adalah murid yang Tuhan mau pilih. Baik atau tidak baik waktunya,
engkau sudah melihat satu nilai Injil itu. Nilai Injil yang tidak dipengaruhi. Nilai Injil yang tidak didukung, maksud saya. Nilai Injil yang kau miliki itu bukan karena aksesori kau tertarik kepadanya. Bukan karena aksesori kau tertarik datang ke sini. Bukan karena ada satu situasi ibadah di sini yang lebih luar biasa daripada ibadah yang lain kau datang sini. Malah ibadah di sini biasa-biasa. Amin? Betul kan? Tapi kenapa kau datang lagi? Kenapa tidak memilih gereja yang memang memuaskan dirimu? Yang penting dengan aksesori ibadah. Musik yang hebat, pemimpin yang hebat, bagian single yang hebat, dan pengkhotbah yang hebat, dan suasana ibadah yang penuh dengan keseraman. Seram maksud saya ini bikin sejuk, takut, ada sesuatu panas dingin dan sebagainya. Seram lebih itu. Apa biasanya kalau pergi satu tempat ada rasa macam ada hantu, sejuk-sejuk kok. Baru kita bilang masuk satu ibadah yang penuh kuasa Tuhan, sejuk-sejuk saja. Sama saja rasanya, percayalah. Hanya mentaliti yang beda. Mentaliti di sini aman di gereja. Mentaliti yang kedua, ada hantu. Tapi rasanya sama. Sejuk-sejuk, licin-licin. Berdiri dulu rumah. Saudara kasih, saya ingin jelaskan ini. Kenapa saya tidak dalam bentuk khotbah yang biasa. Saya cakap pelan-pelan, saya memulihkan Anda memasuki dalam pendaftaran yang baru ini. Maksud saya, siapa yang mau terus di sini nanti, kamu harus mendaftarkan nama di sini. Tapi yang tidak mau mendaftar pun tidak apa, tetap Anda boleh beribadah di sini. Yang mendaftar nama di sini menjadi anggota di sini, kita akan haruskan mereka belajar dan kita haruskan mereka memiliki traktat-traktat yang dibaca. Kita haruskan setiap orang untuk bisa memulihkan orang lain. Ya, jadi kita ada beberapa metode yang kita lakukan di sini dan ada waktunya kita menggunakan masa yang cukup padat dalam pemulihan ini. Dan saya usahakan dan doakan kami saya dan ibu supaya kami dapat memaksimalkan waktu itu dan Anda semua bisa menjadi pelapis pelayanan satu hari. Dan sangat penting dibuat secepat mungkin supaya ada orang-orang yang di depan garis depan untuk melengkapi yang lain. Jadi bila sudah ada, saya tidak perlu lagi membuat seminar, memberikan seminar kecil-kecil ini. Jadi Andalah semua saudara-saudara ini yang mengajar. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat melayani orang lain kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang tertarik kepada Injil disebabkan aksesori. Saya ingin tanya, apa yang menyebabkan kita ada di sini? Kamu mau datang? Maaf kalau saya katakan kamu. Bukankah besok kamu akan dianiaya? Bukankah besok kamu dikatakan mengikut pengajaran sesat, ekstrim dan sebagainya? Bukankah besok orang katakan kamu ikut pastor itu penentang yang tidak ngam dengan siapa-siapa? Satu saat kamu akan lihat betapa ngamnya dengan siapa-siapa. Ya? Kalau anak-anakku sama masih terus memakai nama ini, di mana kamu sembahyang? Di ALCF, sebut saja. Kau akan diulang ini. Tapi dia di belakang dia katakan, berapa nomor handphone kau? Kan? Murid-murid Tuhan Yesus dalam ayat yang kita baca Matius 28 itu demikian. Kalau kita baca begitu saja, jadi kalau murid semua orang enak kedengarannya saudara. Bukan begitu situasinya. Inilah situasinya yang saya cakap sekarang ini. Dalam situasi yang tidak mungkin mereka akan percaya kepada Yesus, yang tidak mungkin mereka menjadi murid. Tetapi Yesus katakan, pergi aku menyertai engkau dalam situasi ini.
Tetapi ingat, aku menyertai kamu. Karena pernyataan Tuhan itu, orang melihat Yesus tertarik kepada Injil itu bukan karena kemuliaan yang dikatakan, kalau kau ikut Yesus kan, kalau kau ikut menjadi orang Kristen ikut Yesus ini kan, kau menjadi kaki tangan dan sampai jari-jarinya kerajaan Allah. Macam orang Yahudi, tunggu Mesias datang supaya mereka semua jadi bos, pemimpin dunia ini. Kalau itulah motivasi kita ikut Yesus, minta maaf, hatimu belum hati seorang murid. Jadi kalau kita ikut Yesus, ikut di RCF, jangan susah hati. Kalau kau tidak punya tempat berdiri di depan, saya nanti berdiri di mana? Sudah full. Dan tempat dia bikin lagi gereja baru supaya ada tempatmu. Kalau sudah habis kota ini, bagus juga bikin di rumahmu. Bapak sini, mama sini, nenek sini, kau di sini. Jadi yang dipimpin cucu-cucunya. Nanti cucunya juga diajar seperti itu. Ayah, di manalah tempat saya nanti kalau saya ikut macam ni, bikin gereja baru lagi, saudara. Tetapi kalau mengikut Yesus seperti orang-orang yang percaya pada pertama terima Yesus ini, mereka bilang, saya tidak mengikut Yesus karena saya pikir saya ada jembatan di samping Yesus. Tapi saya melihat kalau saya ada jembatan di samping Yesus, memang salib yang ada pasti paku untuk kejar kepalaku. Oh, bukan kepala, tangan. Itu mahkota ngeri pasti ada di kepala kelak. Amin. Dia pikir itu. Oke deh, aku siap dengan paku dan itu. Bukan menjadi bos bersama Yesus. Saya siap ditolak, saya siap untuk semuanya. Karena saya tahu nilai Injil itu lebih mulia dari segala sesuatu. Dari kesakitan bersatu. Maka Yesus berkata, jadikanlah mereka murid, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Inilah tugas gereja, inilah tanggung jawab gereja yang boleh membawa kebangunan rohani yang sebenarnya, yang besar, yang dahsyat itu. Yang pertama, dia harus mempelajari firman Tuhan yang benar. Yang kedua, harus menegakkan kebenaran Tuhan itu. Bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara politik, bukan dengan cara aksesori, tetapi dengan cara Allah sendiri yang dahsyat, dengan nilai Allah sendiri yang di dalam diri mereka. Sekarang orang tertarik kepada gereja, bukan tertarik kepada Yesus. Maaf, Yesus hanya formalitas gereja, firman hanya formalitas gereja, bukan dasar, bukan tujuan hidup, dan bukan sasaran hidup, bukan pusat hidup iman mereka, tetapi gereja. Waktu saya membaca sebuah buku, dia katakan bagaimana cara menghidup mayat. Saya sangat sedih. Sampai sekarang saya sedih. Sepertinya terlalu sedikit orang Kristen masuk surga. Halo? Sepertinya terlalu sedikit orang Kristen masuk surga. Jangan cakap sama orang bisa masuk surga, maaf. Tuhan itu bukan main-main. Tuhan itu bukan bilang, saya pikir-pikir, timbang-timbang, bagus nih orang sama saya. Selalu begini, cari-cari saya kata Tuhan. Gila, masuk surga. Tapi di satu nih, rajin juga, tapi ini orangnya macam tidak dapat mengambil hati saya nih. Kena rakal. Tuhan tidak begitu, saudara. Sekarang coba nilai diri kita masing-masing. Boleh? Kenapa saya menjadi orang Kristen? Ada sesuatu yang menyebabkan saya tertarik? Ataupun saya tertarik walaupun saya melihat ada mahkota duri yang harus dibuat di kepalaku, ada paku yang harus ke mahkota tanganku.
Dalam Efesus, Roma pasal 16 ayat 25 sampai 26. Masih di bawah menegakkan kebenaran. Roma 16 itu pasal terakhir dia. Ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat ini. Ayat ini menyatakan bahwa penyataan rahasia itu sebenarnya telah dipercayakan kepada kita semua orang-orang yang percaya. Dan kita seharusnya menjadi pembimbing orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita perlu menegakkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi dengan cara bagaimana? Memberitakan menurut Matius 28. Dan yang Roma pasal 16 ayat 25 sampai 26, penyataan rahasia itu kita ungkapkan kepada orang lain. Rahasia itu apa? Melalui kesaksian hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui pengajaran kita, melalui segala sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Efesus 3 ayat yang ke-9. Cara kita menegakkan kebenaran itu. 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rasul Paulus katakan, saya dipanggil, saya memberitakan Injil. Injil yang mana? Injil yang menjadi rahasia berabad-abad bagi orang lain. Tetapi rahasia itu telah diberikan kepadaku, kata Rasul Paulus. Dan sekarang ku beritakan kepada segala bangsa. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah akan menyatakan rahasia yang berabad-abad itu hanya melalui pribadi yang percaya kepadanya, yang terima Dia, yang hidup di dalam Dia. Karena itu anak-anakku, saudara terkasih, cara kita menegakkan kebenaran itu, kita memberi diri kita kepada Kristus. Karena melalui hidup kita, melalui hidup saya, melalui hidup kita, Allah menyatakan rahasia yang berabad-abad itu, yang tersembunyi itu. Dalam arti yang tidak pernah orang pikir, yang orang tidak pernah bayangkan, tetapi Tuhan nyatakannya melalui hidupnya. Bukan perkara yang aneh, tetapi semua yang nyata yang terungkapkan di dalam Alkitab ini. Tanggung jawab gereja terhadap firman yang pertama tadi, sekarang yang kedua terhadap jiwa. Terhadap firman, kita dapat mempelajari 2 poin besar. Kita mempelajari firman Tuhan yang benar. Yang kedua, kita harus menegakkan kebenaran dengan cara bagaimana? Memberitakan, menyerahkan hidup kita. Kemudian ada satu ayat yang saya lupa, saya mau kita baca ini.
dalam hal menegakkan kebenaran, Anda perlu mengutipnya. Markus 4 ayat 11. Mari kita baca bersama. Saya minta kita ulang ke sana. Markus 4 ayat 11. Kalau saya khotbah cepat-cepat, nanti kamu tidak bertangkap. 4 ayat 11. Supaya kita paham yang disebut rahasia-rahasia tadi. 2, 3. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Cukup sampai situ. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi bagi orang yang di luar melalui perumpamaan saja. Oke, tanggung jawab yang kedua, supaya dunia ini mengalami kebodohan yang benar, kita harus melihat keperluan jiwa-jiwa di dunia ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Untuk meletakkan satu kebangunan rohani yang besar, tanggung jawab kita terhadap jiwa-jiwa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Semua membaca atau menghafalnya pun boleh. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tanggung jawab kita terhadap jiwa-jiwa. Kita perlu menjadi saluran kuasa itu, menjadi penyata kuasa itu. Kuasa yang datang daripada Allah, yaitu Roh Kudus. Dia katakan di sini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Atau sebaliknya dengan kata lain, kalimat lain, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Roh Kudus turun. Kalau tidak turun, tidak kuasa itu kan. Apa kalau Kudus sudah turun? Bila zaman kita belum turun lah. Ada kita nampak di gereja-gereja mana-mana yang terjadi gempa bumi, lalu ada lidah api yang menyala di atas orang, adakah? Tidak. Kalau begitu belum. Sebab itu gereja sekarang mencarinya. Saya ingin kasih tahu kita, masih banyak